Sebuah dam truk yang melaju dari arah Caruban menabrak truk tronton di Jalan Raya Surabaya Madiun, Jawa Timur. Kuatnya benturan membuat dam truk terperosok hingga ke persawahan. Kecelakaan ini terjadi saat dam truk dari arah tol Madiun tiba-tiba oleng dan menabrak truk tronton. Sopir dam truk terluka parah akibat terjepit kabin dan dilarikan ke RSUD Sogaten Madiun. Diduga sopir dam truk mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Sendiri, terus dia dari sana-sana nyelonong, saya beteng ngiri. Jadi ngiri, kehancuran langsung kena itu, tujuan saya. Kalau saya nggak ngiri, habis kabin saya. Dam ini dari arah selatan, kemudian yang dari tronton dari arah utara. Sama-sama tidak bermuatan atau kosong, memungkinkan yang truk dam ini oleng ke kanan. Akhirnya menabrak bagian tengah truk tronton. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Madiun menuju Surabaya tersendat. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara diduga alami remblong sebuah truk pengangkut tepung menabrak 4 bangunan di Jalan Mangaan, Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya menghancurkan bangunan, beberapa warga di lokasi terluka. Menurut pengakuan warga, truk datang dari arah persimpangan 3 kawasan Mabar dan tak terkendali hingga menabrak bangunan yang berada di kiri jalan. Akibat peristiwa ini, warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menemani istirahat Anda bersama dengan keluarga, kami akan hadirkan rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime bersama saya, Abraham Silakan. Pemirsa, insiden ambil paksa jenazah terjadi lagi di Manado, Sulawesi Utara. Keluarga pasien nekat membawa pulang jenazah terkonfirmasi COVID tanpa protokol kesehatan. Keluarga pasien histeris saat upaya pengambilan paksa jenazah yang meninggal akibat COVID-19 ini dihalangi petugas. Pihak keluarga bersikeras membawa pulang jenazah tanpa protokol kesehatan. Aksi saling dorong antara keluarga dan petugas pun tidak terhindarkan. Setelah diberi penjelasan oleh pihak rumah sakit dan aparat kepolisian, keluarga akhirnya bersedia pemulasaran dilakukan sesuai protokol kesehatan. Di mana kejadian ini berawal dari ketidakpuasan keluarga menerima penjelasan atau edukasi dari pihak rumah sakit bahwasanya pasien dinyatakan berdasarkan hasil lab terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga karena keluarga tidak mau menerima, mereka berusaha mengambil paksa jenazah pasien dari rumah sakit. Mengantisipasi kejadian serupa, aparat mengimbau agar pihak rumah sakit lebih cermat dalam mensosialisasikan hasil swab pasien terkonfirmasi COVID-19. Polisi menetapkan seorang tersangka atas kasus penipuan rekrutmen Satpol PP DKI Jakarta. Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Kasus penipuan rekrutmen anggota Satpol PP akhirnya dibongkar Polda Metro Jaya. Polisi telah menangkap pelaku dengan inisial YF yang mengaku sebagai anggota Satpol PP DKI Jakarta. Sebelum diringkus petugas, pelaku berhasil mengelabui 9 orang yang berani membayar hingga 25 juta rupiah untuk menjadi Satpol PP. Berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah YF yang ada di belakang saya ini. Korbannya itu ada 9 orang. Ya, 9 orang termasuk si pelapor sendiri. Tetapi yang baru menyelesaikan pembayaran yang ditipu ini sekitar 5 orang yang sudah melakukan pembayaran melalui transfer, baik ada yang sudah lengkap maupun yang masih DP. Modus operandinya, modus operandi si YF ini
YF ini mengaku sebagai anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Dari sidak ini, Satpol PP Gadungan baru mengetahui bahwa mereka adalah korban penipuan. Otak dari penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah pria parubaya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan. Sementara tante tersangka adalah BA, seorang lansia yang berperan merekrut para korban. Pelaku mengaku sengaja melakukan praktik penipuan lantaran ingin mengantongi keuntungan besar dengan cara instan. Meski sempat curiga karena harus membayar 25 juta rupiah, korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen. Ironisnya, 9 korban telah 2 bulan bekerja tanpa kantor yang setiap harinya menggelar apel di jalan dan menindak para pelanggar PPKM di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Terkait kasus ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar warganya lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tanpa melalui prosedur yang benar. Bagi Anda yang belum mendapat vaksin, siap-siap tidak bisa makan di warteg. Pemprov DKI Jakarta menambah peraturan PPKM bahwa pemilik maupun pengunjung warteg harus menunjukkan surat vaksin. Belum usai kehebohan durasi makan di warteg selama 20 menit. Kali ini peraturan baru mengenai PPKM level 4 kembali bergulir. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan bahwa pengunjung yang ingin makan di warteg wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Peraturan tersebut diatur dalam Kepala Dinas PPKUKM nomor 402 tahun 2021. Selain menunjukkan kartu vaksin, pengunjung yang makan di tempat dibatasi 3 orang dengan durasi maksimal 20 menit. Selain menunjukkan sertifikat vaksin, warteg dan tempat makan sejenisnya juga hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 8 malam. Terkait vaksinasi bagi pelaku usaha, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan peraturan bahwa pelanggan dan pengusaha rumah makan wajib mengikuti vaksinasi. Karena dianggap kerap dijadikan tempat maksiat, puluhan warga di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat menyegel rumah singgah di lokasi wisata. Informasi tersebut menjadi satu dari 4 berita pilihan yang kami rangkum di iNews Prime malam ini. Tawuran antar remaja kampung kembali terjadi di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan kayu, botol, dan batu, keduanya saling lempar. Aksi tawuran ini membuat warga sekitar resah karena bukan kali pertama terjadi. Setelah insiden, pecahan botol dan batu tersisa di jalan-jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Di Padang, Sumatera Barat, kericuhan terjadi saat puluhan warga Kelurahan Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menyegel sebuah homestay di lokasi wisata Pasir Jambak. Penyegelan dilakukan warga karena rumah singgah di lokasi wisata diduga menjadi sarana prostitusi, esek-esek, dan tidak memiliki izin. Permintaan untuk ditutup lokasi persinggahan ini bukan pertama kali terjadi. Atas desakan warga, pihak kelurahan akhirnya menyegel 3 rumah singgah tersebut. Kamu dengar omong saya, perintah dari bupati sudah sampai ke sampai. Itu hanya itu, bukan. Jadi kalau tidak di bawah, ya tidak di bawah. Adu mulut hingga nyaris adu jotos terjadi saat Satgas Covid Kabupaten Sika menjemput warga di Kecamatan Nele, Nusa Tenggara Timur.
Protes dilakukan warga di hadapan Kepala Desa Nile Barat. Kedatangan Satgas Covid ini sedianya akan menjemput warga yang menjalani isoman ke lokasi karantina terpusat yang ada di Sika. Di Desa Nile Barat, Sika, Nusa Tenggara Timur ini terdapat anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang terpapar COVID-19. Total warga yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 457 orang. Pemerintah Kabupaten Sika telah menyiapkan lokasi karantina terpusat dengan daya tampung hanya sebanyak 169 orang. Sejak pandemi terjadi, sebanyak 81 orang di Sika, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia karena COVID-19. Satuan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat mengunjungi pabrik kimia farma di Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan, Satgas meninjau proses produksi obat antivirus COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong perusahaan farmasi dalam negeri dapat menghadirkan inovasi di tengah pandemi COVID-19. PT Kimia Farma kini tengah memproduksi obat antivirus sebanyak 2 juta tablet per hari. Ribuan tumpukan karung beras bantuan sosial PPKM yang tersimpan di gudang Bulog di Kota Mojokerto, Jawa Timur ditemukan berkutu. Temuan ini diketahui saat Wali Kota Mojokerto melakukan sidak beras bantuan yang tersimpan di gudang Bulog di Kecamatan Magersari, Mojokerto. Beras yang sedianya akan diberikan bagi warga miskin terdampak PPKM ini terpaksa ditunda dan akan diganti dengan kualitas beras yang lebih baik. Di Mojokerto, Jawa Timur, sebanyak 15.007 kepala keluarga berhak mendapatkan bantuan beras dengan masing-masing 10 kg. Beras bansos dampak PPKM diperuntukkan untuk penerima PKH dan BST dengan jumlah penerima di Kota Mojokerto sebanyak 15.007 kepala keluarga dan setiap keluarga menerima masing-masing 10 kg.